Kita ke kabar lain, pemirsa. Sidang peninjauan kembali Sakatata menghadirkan sejumlah saksi ahli di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji, meyakini penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas. Sementara ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyimpulkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki terlalu mengandalkan keterangan saksi dan tersangka. Sidang peninjauan kembali Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon menghadirkan sejumlah saksi ahli. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Susno Duaji hadir sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Susno meyakini penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas, bukan karena peristiwa pembunuhan. Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten, dan itu sudah diproses. Mereka tentukan kecelakaan lalu lintas dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Nah, makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon kota. Sementara ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyimpulkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak mengutamakan bukti saintifik dan terlalu mengandalkan keterangan saksi dan tersangka. Dari berkas yang saya baca, terkesan paling tidak terindikasi ini salah satu contoh pengungkapan kasus yang saya simpulkan terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, termasuk keterangan tersangka, yang menomorsekiankan bukti saintifik. Contoh majelis, contoh. Pertama, terkait dengan narasi telah terjadi perkosaan massal bahkan terhadap almarhumah. Persoalannya adalah, dari berkas yang saya baca, saya tidak menangkap adanya informasi terkait dengan latar belakang psikis yang mendahului keluarnya sperma tersebut. Sehingga dari, katakanlah dari 8 orang terpidana plus 3 buron plus 1 orang korban, yang semuanya total ada 12 laki-laki. Dari sudut pandang psikologi forensik, saya tidak bisa menyimpulkan apakah sperma ini merupakan akibat aktivitas seksual yang forceful, kekerasan seksual, perkosaan, ataukah sperma itu merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual atau mau sama mau. No case, tidak ada persoalan pidana di sini. Pakar hukum pidana Profesor Muzakir juga menjadi saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal. Muzakir menjelaskan aspek hukum mengenai pencabutan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah. Bahwa prinsipnya kalau bisa dibuktikan memang benar itu dari perintah, tapi yang bersangkutan itu tetap ngotot, ya itu adalah sesuatu yang benar. Ya nanti kalau ada proses pembuktian yang berikutnya, ternyata keterangan-keterangan itu semuanya adalah tidak benar, karena dia tidak mau mencabut, maka dia resikonya akan dituduhkan dia telah melakukan keterangan palsu di bawah sumpah. Tapi kalau dia menarik keterangan itu, justru orang itu yang akan dibebaskan dari tuntutan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, karena pada saat dia memberi keterangan kalau itu benar disebabkan karena adanya intimidasi atau jenis yang lain, yang itu merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik maupun non fisik, maka orang itu yang tadi ahli sampaikan diberi penghargaan. Karena apa? Karena telah menarik, mencabut keterangannya dan kemudian memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya
maka itu akan membantu hakim dalam memutus perkara yang benar dan yang sebenarnya berdasarkan penemuan kebenaran material di dalam proses perkara itu. Hasil sidang peninjauan kembali Sakatatal tidak diputuskan langsung oleh Pengadilan Negeri Cirebon, melainkan akan dilaporkan oleh Majelis Hakim ke Mahkamah Agung. Tim TV One mengabarkan.